Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sada Bisa Gifari. Di sini saya akan mengerjakan lab 227 dan juga lab 112. Nah, jadi di sini ada lab yang dimana di sini di lab 112 itu adalah install the virtual machine lab environment. Jadi di sini kita akan objektifnya itu yang pertama prepare a computer for virtualization, part 2-nya itu explore the DVASC, VM GUI, terus part 3-nya itu create lab environment account, terus yang keempat itu install Webex Teams on your device. Ini yang ya jadi ya di background atau skenario-nya, in this lab you will install the VSC virtual machine in Oracle VirtualBox. After completing the installation, you will explore the GUI interface. You will then create the necessary accounts for the service that you will use through the lab. Finally, you will install Webex Teams in the lab environment for communication with the other students in your class and for use in the later labs. Nah, jadi di background skenario-nya itu di lab ini itu kita akan menginstal DVSC virtual machine. Nah, setelah kita selesai dari instalasi, kita bakal explore tentang UI-nya. Lalu kita buat beberapa akun yang dibutuhin. Terus yang terakhir kita install Webex Team in the lab environment untuk komunikasi dengan student yang lain. Jadi yang pertama required source, host computer with at least 4 GB of RAM and 50 GB of free disk space. High speed internet access to download Oracle VirtualBox and the DVSC VM. Jadi kita butuh komputer yang seenggaknya 4 GB RAM dan juga 15 GB ruang yang cukup. Jadi instruction yang part yang pertama adalah prepare a computer for virtualization. Di part yang pertama ini kita bakal install desktop virtualization software DVSC. Ini saya udah install di sini. Nah ini. Nah terus di sini note the following instruction for Windows 10 VirtualBox. Ini kita juga jangan lupa untuk nah di step 1 itu kita bakal install VirtualBox. Di sini kita bisa install VirtualBox. Ini kita bisa klik. Nah, kita bisa install di bagian VirtualBox ORG ini. Nah, ya. Kita bisa pilih download. Nah, ini kita bisa pilih untuk Windows, Mac OS, Linux ataupun Solaris. Tapi di sini saya udah punya. Ini. Karena kita udah punya, jadi kita skip untuk yang step 1. Tapi jika kita pengen download, kita bisa lewat sini. Terus yang kedua, step 2, import the DVSC VM. Download the DVSC VM from the course resource. Itu ada di lab di bagian sini. Di bagian resource itu kita bisa download untuk VM-nya. Lalu kita bisa nge-import appliance. Import VM-nya itu ke dalam VirtualBox machine yang udah kita download di atas ini. Lalu the source local file system browse the location DVSC, klik import to continue. Jadi gini, kita bisa klik file, import appliance. Nah, dari sini kita bisa pilih di tempat kita download tadi. Ini DVSC ini. Nah, kalau udah ini OVA-nya udah kita taruh di sini yang sudah kita download source-nya. Terus kita bisa setting di sini juga di mana kita bisa simpannya. Setelah itu kita bisa klik finish. Nah, setelah kita klik finish nanti dia akan install VirtualBox-nya, virtual machine-nya. Setelah kita ke install ini udah gini. Dari sini kita udah bisa buka start. Setelah itu explore the DVSC VM GUI. Start the DVSC VM. This will take a few minutes as the Ubuntu image boots. The DVSC VM contains packet tracer. You must agree the Cisco packet tracer EULA to continue starting VM. When you see the license agreement, use the arrow keys to scroll the text. Press the right arrow key to select OK. When you are finished,
Press the space bar to move to the agreement screen. Press the left arrow key to select I agree when you finish. Jadi di sini setelah kita buka itu sebenarnya ada beberapa hal yang harus diiniin. Nah, tapi di sini kan kita udah pernah install karena udah pernah dicoba dulu. Jadi setelah kita import itu kita bakal ditanyain tentang dikasih teks tentang EULA dari si Cisco Packet Tracer. Itu kita bisa skip di pencet ke bawah. Terus lalu kita bisa agree, pokoknya kita harus terima accept tentang agreement screen-nya. Setelah itu baru kita bisa keluar in the later labs you will use the terminal, VS Code, Packet Tracer, Chromium, browser, and Postman. Jadi di sini kan ada nih. Di sini ada Chromium, Draw.io, Packet Tracer, Visual Studio Code, Postman, terminal. Ini udah sama ya. Pokoknya nanti tampilannya gini. Remember, klik the menu button. Click the menu button to explore the place, system, and all application. The memory virtual machine is completely separate from the computer on which is directly make any change like that. Nah, terus karena udah kebuka ya, kita lanjut ke part 3, Create Lab Environment Account. Nah, dari sini kita bisa buat disuruh buat beberapa akun. Nah, di sini saya udah buat semua. Di DevNet akun itu kita bisa pergi ke DevNet developer cisco.com. Nah, di sini saya udah buat di sini. Giveaway. Kita gimana cara? Kita keluarin aja. Nah, ini saya udah buat akun. Cara buat akunnya ya gampang juga. Kita bisa kayak di sini di bagian sini kalau nggak salah ada login, juga ada sync up. Nah, dari situ kita bisa login. Kita bisa login pakai beberapa cara. Nah, di situ kayaknya udah saya masukin ke dalam laporan. Jadi di situ kita bisa bikin, nah ini kita bisa bikin di GitHub, pakai akun GitHub, bisa pakai akun Cisco, bisa pakai akun Google, dan juga bisa pakai akun WebEx, ya itulah. Pokoknya, tapi saya ngelogin dengan akun Google untuk yang DevNet aja. Ya, setelah itu kita bisa buat disuruh buat GitHub akun. Itu saya udah punya juga GitHub akun kayak biasa. Di sini bisa coba ke GitHub. Ini saya juga udah punya akun. Ini profile. Ini saya juga udah punya akun. Lalu di sini ya gampang juga buat GitHub ya, bisa juga seperti biasa di bagian situ pasti ada login dan sign in. Kita bisa pakai akun email ataupun apa gitu. Nah, terus setelahnya kita buat akun WebEx. Ini WebEx. Nah, ini di sini saya juga udah buat akun di mana loginnya? Ini coba ya, ini sign up free. Jadi di sini saya nggak tahu ini mungkin ada bug atau apa. Kalau misalnya kita masuk coba ya. Jadi selagi nunggu ini web action, nah kan, oh bisa, oh first name. Setelah itu kita bisa lihat step 4, shutdown the VM, close the VM using GUI from VirtualBox to choose menu close, save the machine state. Di sini, nah ini lagi buat. Nah, dari sini kita bisa hapus dulu matiin dulu VM-nya. Close. Nah, ini kita save state machine state. Nah,
close. Nah, di sini dia akan nge-saving. Setelah itu bisa ketutup secara aman. Go to the web app. Nah, di sini di part 4 itu kita bisa sebenarnya membuat WebEx team di device kita. Nah, mungkin tapi kita kan nggak gimana ya, belum ada tim ataupun orang yang kita buat nanti untuk ngelakuin sesuatu gitu. Tapi di sini kita ikutin yang beberapa stepnya aja, kayak misalnya download installation dan juga launch WebEx ya launch WebEx team ini. Jadi di step 1 itu kita nah ini. Jadi di step 1 itu kita bisa ngedownload WebEx di sini. Jadi setelah itu di sini juga bisa nih download WebEx. Setelah kita download kita bisa install. Nah, udah setelah install itu bisa kita launch. Pas kita launch itu kita bisa kayak gini, ngebuat meeting, schedule meeting ataupun undang orang lain ke WebEx. Dari situ kita cukup untuk di lab 1.1.2 yaitu install the virtual machine lab environment.